Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu fermentasi susu. Perkenalkan, nama saya Hasrudin dengan stambuk A251-20022. Perkenalkan, nama saya Rizka Muzikna dengan stambuk A251-19089. Selanjutnya saya Muhammad Isrin Rama dengan stambuk 251-20017. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang sejarah fermentasi susu. Nah, sejarah fermentasi susu ini ditemukan dengan cara yang tidak disengaja, yaitu para pengembara di padang pasir Timur Tengah yang membawa persediaan susu di wadah yang terbuat dari susu domba menjadi terkejut ketika mengetahui susu yang akan diminumnya telah menjadi setengah padat. Ternyata susu tersebut telah mengalami fermentasi akibat adanya bakteri dari usus domba. Nah, karena kemungkinan besar mereka sudah mengalami kehausan yang amat sangat, sehingga susu tersebut tetap mereka minum, dan mereka sangat terkejut karena susu yang telah padat tersebut memiliki rasa yang tidak terlalu buruk dan cocok di lidah pengembara. Akhirnya susu yang difermentasi menjadi minuman yang lebih digemari dibandingkan dengan susu lainnya. Rasa susu yang difermentasi tersebut lembut, asam, menyegarkan, dan lebih awet. Penduduk di daerah tersebut kemudian mempelajari proses pembuatan susu difermentasi. Mereka kemudian mengetahui cara membuat susu fermentasi yang kemudian dinamakan yogurt dengan menambahkan sedikit yogurt sebelumnya pada susu. Nah, itulah tadi sejarah dari fermentasi susu. Jadi untuk fermentasi susu sendiri ini secara tidak sengaja mereka temukan ketika para pengembara ini membawa susu di padang pasir. Selanjutnya yaitu fermentasi susu di berbagai negara. Sejak zaman dahulu, yogurt telah dikenal luas di seluruh dunia. Nah, yogurt ini merupakan salah satu produk dari fermentasi susu. Terbukti dari adanya berbagai nama yang digunakan untuk menyebut produk ini. Beberapa nama-nama tersebut adalah sausage, iseleka, dapat dilihat di teman-teman. Nah, yogurt ini sendiri zaman dahulu lebih terkenal atau lebih terproduksi di negara-negara di Timur Tengah. Di negara-negara tersebut, yogurt dibuat dari susu sapi, susu kambing, susu kerbau, dan susu kuda. Sampai saat ini, cara pembuatan yogurt secara tradisional tetap dipertahankan di daerah Timur Tengah. Sebagai contoh, di Arab dapat dijumpai jaris. Untuk di Indonesia sendiri juga sudah ada fermentasi susu, yaitu salah satunya adalah kefir. Kefir ini sudah fermentasi oleh beberapa daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Kak Rizka. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya yaitu definisi fermentasi susu. Cara fermentasi sendiri telah lama dimanfaatkan jauh sebelum orang sadar bahwa sebenarnya jenis mikroba yang bekerja di baliknya, dan hal tersebut dimulai dari pembuatan bir pada abad kurang lebih 5000 SM. Maklum, pada waktu itu belum ada peralatan yang canggih seperti mikroskop. Tapi kecap, tahu, tempe, miso, dan semuanya adalah makanan yang dibuat melalui fermentasi menurut salah satu definisi resmi, yaitu Codes Alimentarius 1975. Yang membedakan masing-masing produk susu fermentasi adalah jenis bakterinya. Sebagai contoh, dalam yogurt terdapat 2 jenis bakteri asam laktat yang hidup berdampingan dan bekerja sama. Lactobacillus bulgaricus adalah Streptococcus thermophilus. Keduanya menghasilkan asam laktat yang menggumpalkan susu menjadi yogurt. Selanjutnya, beberapa produk fermentasi susu dan bakteri yang memfermentasikannya. Ada nama susu fermentasi yogurt Yeast Gabadia, mikrobanya yaitu LB bulgaricus Stromophilus. Yang kedua itu ada kefir, mikrobanya yaitu LC lactis LB kefir. Dan yang ketiga susu acidophilus, mikrobanya yaitu LB Acidophilus.
yang terakhir yaitu Yakult susu casei. Mikrobanya yaitu RB casei. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Pokok pembahasan selanjutnya yakni pada pembuatan salah satu produk dari fermentasi susu sendiri, yakni pembuatan yogurt. Jadi pembuatan yogurt ini seperti yang kita ketahui bahwa yogurt ini terbuat dari fermentasi susu. Tapi yogurt ternyata tidak juga berasal dari susu. Tidak selamanya yogurt ini berasal dari fermentasi susu. Jadi ada dari fermentasi santan kelapa yang disebut dengan mie yogurt. Kemudian ada juga yang dibuat dari kacang kedelai yang biasa dikenal dengan soy gurt. Nah, seperti yang Kakak Rizka tadi sampaikan mengenai bakteri yang utama yang menjadi bahan untuk produksi yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus. Jadi Lactobacillus bulgaricus ini lebih berperan dalam pembentukan aromanya, sedangkan bakteri berikutnya yakni Streptococcus thermophilus dia lebih berperan pada pembentukan cita rasa dari yogurt ini sendiri. Nah, pada yogurt dia total keasaman atau derajat keasaman yang didapatkan itu sekitar 0,85 sampai 0,95%. Nah, sedangkan pada derajat keasaman atau pH yang baik untuk dicapai oleh yogurt adalah sekitar 4,5. Kemudian ya, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Rudi. Oke, baik, itulah tadi hasil kerja kami, yaitu fermentasi susu dan beberapa bagian-bagiannya. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.